Namaku Reza, 28 tahun. 3 tahun lalu aku menikahi Ayu, gadis cantik yang kini menjadi istriku. Kami tinggal di rumah orang tuanya karena pekerjaan dan kondisi keuangan yang belum stabil. Ayu bekerja sebagai guru TK, sementara aku bekerja sebagai teknisi lepas. Rumah ini hanya dihuni kami bertiga, aku, Ayu, dan ibunya Burini. Seorang wanita yang masih terlihat muda di usianya yang hampir 50 tahun. Rambutnya selalu rapi digelung, tubuhnya ramping, dan sorot matanya, entah mengapa, membuatku merasa tidak tenang. Setiap pagi, Burini selalu bangun lebih dulu, menyeduh kopi, menyiapkan sarapan. Tapi pagi ini berbeda. Saat aku turun dari kamar untuk mengambil air, aku melihatnya di dapur hanya mengenakan daster tipis, membelakangiku. Daster itu terlalu tipis untuk waktu pagi yang dingin. Astagfirullah, gumamku dalam hati, segera membuang pandangan. Tapi Burini seolah sadar aku melihatnya. Kopi pagi ini kamu yang buat, ya? Reza, katanya tanpa menoleh. Suaranya lembut, terlalu lembut. Aku mengangguk gugup, iya Bu. Hari-hari berlalu, tapi suasana menjadi aneh. Burini sering menatapku lama. Terkadang saat Ayu pergi mengajar, ia duduk bersamaku di ruang tamu. Bicara hal-hal ringan, lalu tiba-tiba menyentuh tanganku saat tertawa. Reza, kamu mirip almarhum suamiku saat muda, katanya suatu sore. Baik, perhatian, dan punya senyum yang susah dilupakan. Aku hanya tertawa kaku, tapi dalam hati mulai resah. Suatu malam, listrik padam, Ayu menginap di rumah temannya karena ada pelatihan di luar kota. Aku sendirian di rumah, pikirku, tapi ternyata Burini juga belum tidur. Aku turun ke dapur untuk mengambil lilin, tiba-tiba aku mendengar langkah pelan di belakangku. Burini berdiri, mengenakan kimono tidur. Ayahmu dulu paling suka suasana gelap seperti ini, katanya bisa mendengar suara hati lebih jernih, katanya lirih. Aku tidak menjawab. Ia mendekat. Reza, boleh aku peluk sebentar? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku terpaku. Di detik itu, aku tahu sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi sedang tumbuh. Dan jika aku tak berhati-hati, segalanya bisa berubah menjadi petaka. Malam itu, pelukan itu tak pernah benar-benar terjadi. Aku mundur selangkah sebelum tubuh Burini menyentuhku. Maaf Bu, saya ke kamar dulu, kataku cepat sambil memalingkan wajah dan melangkah cepat ke tangga. Aku tahu, jika aku diam sedikit lebih lama, jika aku membiarkan mataku menatap matanya lebih dalam, mungkin segalanya akan berubah. Tapi bukan itu yang kuinginkan. Aku suami Ayu, aku bukan lelaki selemah itu. Beberapa hari berlalu. Aku mulai menjaga jarak. Setiap kali Ayu tak di rumah, aku lebih memilih keluar. Bekerja lebih lama, duduk di bengkel atau warung kopi, apapun agar tak sendiri di rumah. Namun Burini seperti tak kehabisan cara. Suatu sore saat hujan deras turun, aku pulang dalam keadaan basah kuyup, Ayu belum pulang. Dan Burini menungguku di ruang tamu dengan handuk dan secangkir teh hangat. Buka bajunya, nanti masuk angin, ucapnya sambil berdiri di hadapanku. Aku ragu. Sudah biasa kan? Katanya lagi. Aku ini ibumu juga sekarang. Kata-katanya benar, tapi caranya menyentuh bahuku, caranya menyeka air di leherku. Itu bukan cara seorang ibu menyentuh menantunya. Ayu baik-baik saja kan di luar kota? Tanyanya sambil menatap mataku. Baik Bu, jawabku singkat. Tapi kamu kelihatan kesepian, imbuhnya. Aku terdiam, mulutku keluh. Aku tahu, aku sedang diuji. Antara nafsu, rasa bersalah, dan keinginan yang bahkan tak pernah kupahami sepenuhnya. Malam itu, aku tak bisa tidur.
Bayangan Bu Rini terus menari di pikiranku. Tatapan matanya, suaranya, bahkan aroma tubuhnya yang samar tersium waktu tadi sore. Aku membenci diriku karena berpikir seperti ini. Tapi aku juga tak bisa membohongi diriku sendiri. Apakah aku mulai menginginkannya? Pagi harinya, saat sarapan, Ayu baru saja pulang dari luar kota. Ia mencium pipiku dengan senyum yang begitu tulus. "Kangen Mas," katanya. Aku tersenyum dengan perasaan bersalah yang tak bisa kuungkapkan. Tapi di balik pundaknya, Bu Rini berdiri di dapur, menatapku. Tatapan itu seolah berkata, "Kamu tahu ini belum selesai." Beberapa hari setelah Ayu pulang, segalanya tampak kembali normal di permukaan. Kami sarapan bersama seperti biasa. Ayu menceritakan tentang pelatihannya, tentang teman-teman guru barunya, tentang anak-anak TK yang mulai hafal nama-nama buah. Aku mendengarkan, mencoba menjadi suami yang baik, tersenyum dan tertawa sewajarnya. Tapi yang tak bisa kukendalikan adalah tatapan dari dapur. Bu Rini tetap di sana, pura-pura mencuci piring, tapi matanya tak pernah lepas dari arahku, seperti pesan diam yang hanya bisa dimengerti olehku. Ada ketegangan yang tak bisa dilihat Ayu, tapi aku merasakannya sangat jelas. Suatu malam, Ayu tertidur lebih awal karena kelelahan. Aku turun ke bawah untuk mengambil air minum, dan sekali lagi, aku melihat Bu Rini di dapur, mengenakan piyama tipis dan berdiri sambil memandangi hujan di luar jendela. "Kamu nggak bisa tidur lagi?" tanyanya tanpa menoleh. "Lagi haus Bu," jawabku. Dia menoleh pelan, lalu tersenyum. "Sama, aku juga haus, tapi hausnya beda." Aku tahu aku harus pergi dari situ. Tapi kakiku tetap diam, tubuhku seperti melawan logika. Suasana sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungku yang menggema di kepala. Bu Rini melangkah mendekat. "Aku bukan wanita sempurna, Reza. Aku hanya manusia biasa yang terlalu lama sendiri," bisiknya. Aku tak bergerak. Tangannya menyentuh dadaku. "Kamu tahu apa yang menyakitkan? Melihat menantu sendiri justru lebih perhatian dari suami yang pernah kupunya." Aku menarik napas dalam-dalam. "Bu, ini salah." "Tapi kamu juga tidak mundur," jawabnya cepat, tajam, tapi tenang. Dalam keremangan cahaya ruang tamu, kami saling menatap, bukan sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai dua manusia yang sedang diseret arus perasaan yang dilarang. Malam itu meja tamu itu menjadi saksi bisu, mulainya sebuah kesalahan yang mengenakan. Aku benar-benar terhanyut dalam situasi indah. Aku tak menyangka ini menjadi momen indah yang kutolak berkali-kali. Kursi sofa panjang pun menjadi tempat transit sebelum masuk ke kamar. Setelah beberapa jam, akhirnya semua selesai. Aku kembali ke kamar tidurku. Ternyata istriku masih terlelap. Keesokan paginya kami sarapan bareng, seperti biasa. Seperti biasa istriku selalu riang, bercerita banyak hal saat sarapan, aku hanya terdiam memperhatikannya. Sesekali aku juga melirik ke arah dapur, melihat Bu Rini yang nampak berseri-seri dan penuh senyum kemenangan. Tak berapa lama istriku menyelesaikan sarapannya, dia berpamitan denganku, tak lupa menghampiri ibunya di dapur. Setelah itu dia pergi untuk mengajar. Aku pun menyelesaikan sarapanku dan segera membersihkan bekas makanku dan istriku membawa piring dan gelas ke dapur untuk dicuci. Tiba-tiba Bu Rini mendekat, berdiri di belakangku. Aku pun spontan menoleh ke belakang, tanpa sepatah kata pun. Seolah kita sudah saling mengerti apa yang harus dilakukan. Di dapur yang tak terlalu luas itu, menjadi pengalaman baru untukku. Hari itu aku tidak bekerja di luar, aku bekerja di rumah. Waktu terus berjalan, dan semua ini terus berjalan berdampingan, entah sampai kapan,
Aku mulai nyaman dengan kondisi ini. Tamat.